Dinamika ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika ekonomi pemerintah Orde Baru. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan salah satu foto unjuk rasa untuk menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, biasa disingkat dengan TMII, pada 1972. Aksi protes tersebut disebabkan oleh anggapan rakyat bahwa pembangunan TMII akan memboroskan uang negara di tengah pemulihan perekonomian rakyat. Lantas, bagaimana dinamika ekonomi pada masa Orde Baru? Apa saja kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, simak pembahasan berikut. Dinamika ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Rehabilitasi ekonomi. Pada masa ini dilakukan pemulihan ekonomi atau rehabilitasi ekonomi yang didasarkan pada TAP MPRS nomor XX111 atau 1966 dengan berisi tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. 1. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. 2. Mengeluarkan Peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. 3. Peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, biasa disingkat dengan RAPB. 2. Implementasi pembangunan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi pembangunan terdiri dari 4, yaitu 1. Pertanian, 2. Pendidikan, 3. Sosial, dan 4. Kesehatan. 1. Pertanian. Kebijakan dilakukan melalui pengembangan intensifikasi pertanian yang diterapkan dalam program Panca Usaha Tani sebagai berikut. 1. Pemilihan bibit unggul. 2. Pengelolaan tanah yang baik. 3. Pemupukan. 4. Irigasi. 5. Pemberantasan hama. Yang kedua yaitu pendidikan. Perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru memprioritaskan pada kesempatan memperoleh kepemerataan pendidikan. Terdapat 3 hal pembangunan pada masa Orde Baru dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Pembangunan sekolah dasar impres atau SD impres. 2. Program wajib belajar. 3. Pembentukan kelompok belajar atau kejar. Yang ketiga yaitu sosial. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan di bidang sosial pada masa Orde Baru adalah pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup melalui program transmigrasi. Program transmigrasi dengan memindahkan sekelompok penduduk yang bertempat tinggal di daerah padat penduduk seperti Jawa, Madura, Bali, Lombok ke daerah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau lain dengan tingkat kepadatan populasinya minim, tetapi memiliki SDA potensial. Yang keempat yaitu kesehatan. Pembangunan pemerintahan Orde Baru bidang kesehatan diimplementasikan dengan salah satunya melalui program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kembali pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu yaitu posyandu. Pos pelayanan terpadu atau posyandu dikembangkan melalui 5 program yaitu kesehatan ibu dan anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, gizi, serta penanggulangan diare dan imunisasi. Dengan demikian, kelima pengembangan program tersebut diwujudkan pemerintah dalam bentuk pos pelayanan terpadu atau posyandu. Di samping terdapat gambar yang menjelaskan Presiden Soeharto didampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alamsyah Ratu Perwira Negara dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Haryono Suyono meninjau kegiatan posyandu di Jonggol, Bogor 10 Juni 1987. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.